warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang model OSI dan model TCP/IP. Yang pertama, ada Lutfi Abdurrahman Nasir yang ber-NPM 19061444. Yang kedua, ada Eka Halimatul Hasanah dengan NPM 19061448. Yang ketiga, ada Dias Radian yang ber-NPM 19061127. Yang keempat, ada Irfan Rustiana yang ber-NPM 19061143. Di sini kita akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama, model YOSI, dan yang kedua adalah model TCP/IP. Model YOSI. Sejarah model YOSI. Sekitar pada tahun 1977, ISO atau International Organization for Standardization menetapkan YOSI atau Open Standard Interconnection sebagai standar bagi komunikasi data. YOSI adalah sebuah standar baku dan ia hanyalah sebuah model rujukan. Jika kita misalkan suatu model adalah sebuah pertanyaan, maka protokol adalah jawabannya. Suatu protokol hanya dapat menjawab satu atau beberapa pertanyaan tertentu yang spesifik, atau dengan kata lain, suatu protokol hanya melayani suatu lingkup wilayah yang sangat terbatas. Yang kedua, YOSI terdiri dari 7 layer dengan pembagian tugas yang jelas. Ketujuh layer itu adalah application layer. Paling tinggi dari model YOSI ini adalah sebuah aplikasi layer yang seluruh layer di bawahnya bekerja untuk layer ini. Tugas dari application layer adalah mengatur komunikasi antar aplikasi. Yang kedua, presentation layer, yaitu persentase layer yang berada di bawah application layer dan di atas session layer. Presentation layer menambahkan struktur pada paket data yang akan dikirimkan. Tugas utama layer ini adalah untuk meyakinkan bahwa data atau informasi terkirim dengan bahasa atau sintak yang dapat dipahami oleh host yang dituju. Yang ketiga, session layer. Session layer yang berada di bawah presentation layer. Layer ini bertugas untuk mengontrol dialog selama komunikasi berlangsung. Layer ini bertanggung jawab dalam hal bagaimana membentuk sambungan, bagaimana menggunakan sambungan tersebut, dan bagaimana memutuskan sambungan yang terbentuk setelah sebuah sesi komunikasi selesai. Yang keempat, transport layer. Layer ini menjamin determinannya paket data yang dikirim. Transport layer juga dapat membentuk sebuah sambungan dan pengiriman acknowledgement ketika paket data diterima. Yang kelima, network layer. Network layer yang berada di bawah transport layer bertanggung jawab dalam hal routing dari paket-paket data yang akan didasarkan pada logical address dari paket-paket data tersebut. Yang keenam, di bawah network layer adalah data link layer, yang dimana data tersebut dipersiapkan untuk dikirimkan melalui jaringan. Pada layer ini, paket data dikapsulasi dalam sebuah frame sebelum dikirimkan. Yang ketujuh, physical layer. Layer paling bawah dalam model YOSI adalah physical layer. Layer ini menjelaskan bagaimana pengiriman dan penerima bit-bit data sepanjang media transmisi seperti kabel koaksial, tweeted wire, serat optik, gelombang radio, atau media transmisi yang lainnya. Bagaimana model OSI bekerja? Pembentukan paket dimulai dari layer teratas model OSI. Application layer mengirimkan data ke presentation layer. Di presentation layer, data ditambahkan header atau tiler, kemudian dikirim ke layar bagian bawah. Pada layar di bawahnya pun demikian, data ditambahkan header dan atau tiler kemudian dikirimkan ke layar di bawahnya lagi. Kemudian demikian sampai ke physical layer.
Di physical layer, data dikirimkan melalui media transmisi ke host tujuan. TCP atau IP. TCP atau IP telah berkembang sedemikian rupa sehingga sampai pada level yang seperti sekarang. Protokol kesehatan TCP atau IP telah dites, dimodifikasi, dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Protokol TCP atau IP yang asli memiliki beberapa tujuan dalam mewujudkan sebuah jaringan komputer yang luas dan mudah dikembangkan. Tujuan-tujuan itu diantaranya: 1. Independensi hardware, sebuah protokol yang dapat digunakan pada Macintosh, PC, mainframe, atau komputer jenis apapun. Yang kedua, independensi software, sebuah protokol harus dapat digunakan oleh produsen dan aplikasi software yang berbeda. Hal ini akan memungkinkan sebuah host pada suatu situs untuk berkomunikasi dengan host lain di situs yang lainnya tanpa Materi yang pertama yaitu application layer. Application layer adalah bagian dari TCP atau IP di mana permintaan data atau service diproses. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing dalam suatu antrian untuk diproses. Pada model protokol TCP atau IP, maka aplikasi yang dibuat dan berhubungan langsung dengan pemakai akan diletakkan di sini, yaitu contohnya di FTP, SMTP, HTTP, SNMP, RCP. Materi selanjutnya yaitu transport layer. Transport layer hanya terdiri dari dua protokol, yang pertama adalah TCP dan yang kedua adalah UDP. TCP bertugas membentuk sambungan, mengirim acknowledgement, dan menjamin terkirimnya data, sedangkan UDP dapat membuat transfer data menjadi lebih cepat. Contohnya dari transport layer adalah UDP, TCP, SNMP, dan juga FTP. Lalu materi yang selanjutnya yaitu internet layer. Internet layer dari model TCP atau IP berada di antara network interface layer dan transport layer. Internet layer berisi protokol yang bertanggung jawab dalam pengamatan dan routing paket. Beberapa fungsi dari internet layer yaitu mentransfer data dari network access layer ke transport layer dan sebaliknya, menangani datagram termasuk fragmentasi dan defragmentasi, menangani skema pengalamatan yang digunakan dalam pertukaran data, dan menangani proses routing. Lalu selanjutnya, network interface layer. Layer di bawah dari model TCP atau IP adalah network interface layer. Tanggung jawab utama dari layer ini adalah menentukan bagaimana sebuah komputer dapat terkoneksi dalam suatu jaringan komputer. Perbandingan arsitektur YOSI dan TCP atau IP. Walaupun jumlahnya berbeda, namun semua fungsi dari lapisan-lapisan arsitektur YOSI telah tercakup oleh arsitektur TCP atau IP. Adapun rincian fungsi masing-masing layer ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada physical layer atau lapisan fisik. Merupakan sebuah lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan lain sebagainya. Lapisan ini dapat bervariasi tergantung pada media komunikasi pada jaringan yang bersangkutan. TCP atau IP bersifat fleksibel sehingga dapat mengintegralkan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda-beda. Yang kedua, network access layer, yaitu layer yang mempunyai fungsi yang hampir mirip dengan data link layer pada YOSI. Lapisan ini mengatur penyaluran data pada media fisik yang digunakan secara handal. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Beberapa contoh protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah X25 jaringan publik, Ethernet untuk jaringan Ethernet, AX.25 untuk jaringan paket radio, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, ada internet layer, yaitu mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda, seperti network layer pada Yossi. Pada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal. Lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan. Kesimpulan, layar OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Dari ketujuh layar tersebut mempunyai dua tingkatan layar, yaitu 1. Lower layer meliputi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. 2. Upper layer meliputi session layer, presentation layer, dan application layer. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.